104.6 FM, Radio Guntur Bali, the number one hits on entertainment. Pasti Guntur, pasti untuk Indonesia. Halo Sogun semua, ini sudah weekend ya. Hari ini 23 September 2023. Saya Vito, senang sekali kembali menemani Anda semua Sogun. Dan pagi ini spesial, kita ada Radio Talk Show. Yes, Radio Talk Show yang pagi ini akan banyak menyinggung soal gimana sih kearifan budaya lokal, gimana sih kelestarian budaya. Tapi nanti dulu nih Sogun, saya mau info dulu. Yang pengen dengar siaran Radio Guntur Bali via streaming, Anda bisa akses langsung di radioguntur.com. Ingat ya, radioguntur.com. Dan jangan lupa juga yang belum follow Instagramnya Radio Guntur, follow dulu di radio_guntur_bali. Dan program talk show pada pagi ini merupakan salah satu bentuk kepedulian KPID juga untuk ikut mensosialisasikan bagaimana kita melestarikan budaya. Nah, ada yang spesial nih pagi ini. Kalau kita tahu bersama ya Sogun, bahwa Provinsi Bali ini kan salah satu wilayah yang sangat kaya dengan budaya, adat, tradisi yang diwarisi leluhur. Nah, di tengah-tengah era yang istilahnya sekarang sudah 5.0, bukan lagi 4.0, ini globalisasi arusnya sudah sangat-sangat melekat. Dan kita tahu dampak negatif, dampak positif itu terlihat apalagi soal kelestarian budaya. Nah, Sogun semua udah tahu bagaimana globalisasi itu berpengaruh besar terhadap kelestarian budaya. Dan setelah saya ngecek-ngecek nih, saya bikin research kecil-kecilan, salah satu lembaga yang sangat concern dengan ini adalah Pakis. Nah, apa sih Pakis itu? Nah, spesial pagi ini langsung hadir di tengah-tengah kita untuk talk show. Ini boleh dikatakan ketuanya ya, atau manggala utama dari Pakis. Kalau sebutan formalnya Nyonya Putri Swastini Koster atau Ibu Putri Koster. Tapi kalau saya kayaknya lebih enak manggilnya Bunda Putri. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi Mas Iya. Vito. Sehat? Gimana? Sehat Bun. Saya baru nanya Bunda nih. Bunda yang nanya sehat. Iya. Gimana kabar Bun selama ini? Baik, Aman ya Bun ya? Aman. Semua. Oke. Iya. Nah, kita akan ngobrolin nih soal Pakis Sogun, dan beberapa pertanyaan sebelumnya kita sudah rangkum juga. Nanti kita akan tanyakan pertanyaan dari Bunda merasa kayak mau dites nih. Oh enggak. Soalnya dengan pertanyaan Iya, harus ada betul. jawabannya. Sekali lagi ya, Bunda Putri adalah manggala utama Pakis, Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Betul. Betul Bun ya. Nah, Iya. kita akan langsung nanya-nanya nih Bun, kita Siap, ngobrol pagi siap, ini. iya. Kalau nggak salah katanya 17 September lalu Pakis ulang tahun ketiga Bun. Ketiga, Oh, baru 3 tahun ya. Kalau anak itu baru belajar jalan. Baru belajar jalan. Iya. Iya. Sementara kami sepertinya sudah berlari. Udah lari. Tapi yang membuat saya dan juga Sogun penasaran, sebenarnya boleh jelasin apa itu Pakis? Iya. Gini Mas Vito, pertama Ibu terima kasih dulu karena udah dijembatani bisa sampai di Guntur ini oleh Bapak Ketua KPID Provinsi Bali, Bapak Agus Astape, karena beliau juga punya konsentrasi agar apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan, apa yang perlu diketahui oleh masyarakat itu benar-benar lewat media-media yang kompeten di bidangnya. Karena apa? Sekarang bertebaran hoax, masyarakat juga harus dicerdaskan. Nah, kembali ke paiketan kerami istri. Jadi, apa tadi pertanyaannya? Ya, Pakis. Apa itu Pakis benar? Jadi Pakis itu kepanjangan dari singkatan dari Ya, Pakis itu singkatan dari Paiketan Kerama Istri. Nah, ini Mas Vito lembaga adat. Oke. Lembaga adat yang adanya di Majelis Desa Adat, MDA. Jadi di masing-masing tingkatan. Kalau kepengurusan Paiketan Kerama Istri Provinsi Bali, jadi Pakis Provinsi Bali, adanya itu di MDA Provinsi Bali. Lalu yang Pakis Kabupaten itu adanya di MDA Kabupaten. Begitu selanjutnya. Dan Pakis di Desa Adat, Paiketan Kerami Istri Desa Adat masing-masing ada di Desa Adat. Kalau yang Kabupaten, Kecamatan dan Desa Adat itu ex officio. Jadi kami buat di anggaran dasar, anggaran rumah tangganya yang sebenarnya belum tuntas seumur 3 tahun ini, masih ada revisi. Jadi nanti ketuanya adalah ex officio seperti di PKK. Kalau PKK itu pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga adanya di desa dinas, kalau Pakis adanya di desa adat. Jadi otomatis istri dari Juru Bendesa Madya yang ada di tingkat kabupaten, MDA kabupaten itu ketuanya ada, manggalanya adalah Bendesa Madya, itu istri beliau otomatis jadi manggala di Pakis kabupaten. Yeah. Nah, kenapa di provinsi tidak?
pertimbangannya ke depannya nanti akan ex officio juga, otomatis juga, supaya Bendesa Agung istrinya langsung menjadi manggala utama. Jadi karena pakis ini adanya di Bali, ketua umumnya ada di Bali, yaitu di tingkat provinsi. Makanya yang di tingkat provinsi kepengurusannya ada manggala utama, ada manggala, ada ketua umum, ada ketua harian, seperti itu. Jadi kenapa tidak? Karena niki baru pertama kali. Pertama kali banyak hal yang harus dibuat dulu, dipersiapkan, sehingga kedepannya misalnya 10 tahun lagi itu sudah siap untuk dipegang oleh istri Bendesa Agung. Nah, sekarang teman-teman menganggap masih membutuhkan kehadiran ibu sebagai saat itu suami sebagai gubernur. Jadi ibu bisa melingkan diri langsung ke pemerintahan untuk misalnya untuk mendapatkan kantor, lalu mendapatkan anggaran seperti itu, untuk bisa kami bergerak. Walaupun sesungguhnya Paiketan Kerama Istri yang provinsi, kabupaten, kecamatan itu bersifat koordinasi dan konsolidasi. Jadi konsultasi yang untuk yang di tingkat desa. Kalau di tingkat desa sudah punya omongan atau kewajiban tersendiri, yaitu membantu Danejro Bendesa di desa adat ketika melaksanakan kewajiban, melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait agama, adat, tradisi, gitu, seni budaya yang ada di desa. Jadi mungkin ibu minta kepada seluruh pakis yang ada di Bali, kalau itu Paiketan Kerama Istri kami sebut, kalau ingin menyebutkan itu adalah Paiketan Kerama Istri, kami sebut Paiketan Kerama Istri Pakis Bali, itu aja. Tapi kalau ingin menyebut kepengurusan, itu ada Pakis MDA Provinsi Bali. Artinya itu kepengurusan kami yang di provinsi, gitu. Nah, untuk Kerama Istri yang ada di seluruh Bali, jadi kita tidak perlu ruwet-ruwet dulu, ada pakis apa sih, gimana sih, enggak. Berjalan saja seperti biasa. Tetapi kemudian dengan sendirinya ketika ada kepengurusan, di pengurusan itu ada program, ada kegiatan, kami akan menjembatani untuk menemukan permasalahan-permasalahan kecil terkait pelestarian agama, adat, tradisi, lalu kemudian mencarikan solusinya dengan pihak-pihak terkait. Jadi seperti itu, enggak ruwet-ruwet gitu kan. Jadi jalan aja. Karena ada beberapa kemudian kami minta untuk membentuk kepengurusan, kami nggak punya dana, kami nggak punya programnya, perlu dana gitu. Kalau nggak ada, jalan saja dulu seperti biasa. Tetapi untuk yang provinsi, karena ibu yang pegang ketua umumnya, ibu yakinkan dari pemerintah provinsi udah dapat anggaran untuk bisa mengarahkan program. Jadi program ibu yang sekarang itu, jadi ibu melihat dulu permasalahan di internal kepengurusan pakis ibu, apa sih nih yang terkait dengan agama Hindu di Bali, kemudian adat istiadat kita, nih ada yang tergerus nggak? Karena kita adalah pelestarian, mengajakkan sesuai dengan visi dari Provinsi Bali saat itu adalah Nangun Sakerti Loke Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Begitu. Nah, sebelum nih kita bahas tadi ibu, menarik nih yang dikatakan soal masalah-masalah. Nah, berarti boleh dikatakan gini bu ya, di setiap kecamatan atau desa tuh pasti akan ada pengurus pakis ya? Ada. Iya. Itu yang perlu dipertegas dulu nih. Jadi akan ada orang-orang yang concern dengan yang ibu bilang tadi di setiap desa dan kecamatan di Bali ya. Oke. Tapi saya penasaran ibu, apa sih maksudnya sejarah atau bukan sejarah ya, tetapi latar belakang. Mas Vito yang biasanya penasaran itu. Roh penasaran. Kok bisa tiba-tiba pakis ini bisa muncul bu? Apa mungkin yang mendasari ibu atau bahkan yang ada di lapangan, kira-kira kita perlu memunculkan nih pakis nih, melihat apa nih latar belakang? Ini amanat Perda. Nah, kan setelah Bapak Gubernur saat itu Bapak Wayan Koster, jadi ada Perda nomor 4 itu tahun 2019 tentang desa adat. Jadi penguatan desa adat itu dimulai oleh Bapak Gubernur. Mungkin sebelum-sebelumnya sudah kuat gitu, tetapi kita mengkhusus lagi. Landasan hukumnya nih ada, payung hukumnya, regulasinya ada. Jadi di dalam Perda nomor 4 tahun 2019 itu, nah itu ada disebutkan dibentuknya adanya Majelis Desa Adat. Di dalam Majelis Desa Adat itu ada lembaga-lembaga adat. Jadi lembaga adat kurang lebihnya ada Paiketan Pecalang, Paiketan Yowana untuk generasi muda, ada Paiketan Kerama Istri, ada Paiketan Werde, ada Paiketan
pemangku, kemudian ada namanya apa ya, yang untuk bebantenan serati gitu. Nanti ada juga yang namanya peseraman itu nantinya. Nah, itu lembaga-lembaga adat. Jadi organisasi, kalau yang di luar kepemerintahan kan organisasi sosial kemasyarakatan. Kalau ini organisasi atau lembaga adat yang memang ada khusus di dalam lembaga adat. Dia lembaga adat yang ada di Majelis Desa Adat. Jadi kuat keberadaan kami, dan ini sudah 11 abad belum ada. Belum pernah ada wadah di wilayah adat untuk kaum perempuan, untuk kerama istri. Padahal kalau lihat Mas Vito ya, itu kerama istri di Bali, kita sebenarnya udah nggak perlu lagi ngomongin emansipasi, karena kita sudah mengambil setengah dari kegiatan yang ada di dalam kehidupan ini, setengah diambil laki-laki, setengah lagi tanggung jawab perempuan, khususnya kalau di adat. Bahkan kalau Mas Vito tahu, menyelami kehidupan kita di desa, ketika ada upacara adat, itu sebagian besar dari memulai bebantenannya yang rumit nih kan upacaranya. Jadi malah kaum laki-lakinya itu urusannya di dapur. Iya, kalau yang masak ngelawar, karena apa? Memasak ala Bali itu memerlukan tenaga lebih. Misalnya untuk nampah celeng, nampah apa lagi gitu kan, itu perlukan tenaga, makanya yang masak itu kaum laki-lakinya. Malah perempuannya urusan banten, selesai upacara itu. Jadi kalau tidak ada kerama istri kayaknya nggak selesai itu upacara adat kita seperti ini kan. Makanya sangat sudah mengambil peranan kita di situ. Hanya wadahnya untuk supaya tidak mengalir begitu saja, wadah untuk mengingatkan kita, untuk berembuk kita, untuk konsolidasi kita, untuk menguatkan kaum perempuan terkait dengan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, itu perlu ada. Jadi landasan kita kuat itu. Jadi selain di desa-desa ada, kita juga punya payung hukum. Betul. Ya, ada landasan hukumnya. Nah, tadi mungkin Ibu sudah sempat menjelaskan sedikit, tapi bisa dipertegas lagi, Bu. Kira-kira sasaran atau tujuan utama dari Pakis ini kemana nih, Bu? Arahnya kemana? Sehingga Shogun yang di rumah, oh ini untuk misalnya wanita dan anak-anak, atau ini arahnya kemana nih, Bu? Nah, jadi yang pertama di anggotanya, siapa yang masuk nih menjadi anggota dari Paikatan Kerama Istri? Ya semua kerama istri itu yang sudah dewasa, karena kalau yang remaja akan masuk ke Yawana. Jadi yang sudah usia menikah, jadi yang sudah menikah itu masuk menjadi Paikatan Kerama Istri. Baik, kemudian yang sudah janda, misalnya janda meninggal atau janda cerai, tetap itu menjadi anggota. Walaupun kalau sudah lewat usia akan masuk ke Paikatan Werde. Itu jadi semua perempuan yang ada di desa adat dengan kriteria seperti itu adalah kerama istri. Nah, kemudian sasaran kita tentunya keluarga. Ya, jadi kepengurusannya bertugas apa? Bertugas, ada tugasnya 2, sosialisasi terkait kebutuhan informasi terhadap masyarakat adat, lalu aksi sosial. Kalau aksi sosial, ketika kita ingin misalnya bicara tentang kesehatan, makanan sehat, kalau dari pengurus memiliki link untuk memberikan bantuan makanan sehat, kita bantu, itu aksi sosial. Nah, kalau yang sosialisasi itu menguatkan kembali di setiap tempat di Bali ini kan desa Kalepatra, desa Mawacara, adat kita tata cara pengambilannya berbeda-beda. Nah, itu Ibu tidak ingin itu distylisasi, dijadikan satu gaya yang sama ke seluruh Bali, nggak ingin. Karena itu kita perlu penguatan informasi. Jadi sasarannya juga keluarga, supaya apa? Supaya keluarga-keluarga yang ada di wilayah desa adat menjadi keluarga-keluarga yang pertama itu nanti sehat, kemudian cerdas, berdaya guna, berdaya saing tinggi. Ya, dasarnya adalah wiweka. Jadi dia menjadi keluarga-keluarga yang suputra, menjadi andalan masyarakat adat, menjadi andalan Bali untuk tetap ajak dan lestarinya apa yang sudah diwariskan oleh lelangit kita dulu. Jadi sasarannya di situ. Termasuk juga yang akan menjadi sasaran untuk mendapatkan informasi dari Pakis ini, ya termasuk para Yawana, generasi muda kita. Nah, juga Shogun kita nih yang ada di rumah-rumah itu akan menjadi sasaran informasi. Jadi kalau ingin mendapatkan informasi tentang adat, baiklah kita mendengarkan, misalnya Pakis bisa dipercaya, Paikatan Yawana bisa dipercaya untuk mendatangkan itu. Jadi seperti ini Kak, supaya kedepannya lebih terarah kegiatan-kegiatan kita. Jangan semisal ini kan, pengaruh globalisasi kan kenceng nih. Betul. Nah, kenceng. Sementara kita sudah punya
adat tradisi yang sudah kita jalankan. Kalau dia tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan kita, dia akan tereliminasi, nggak usah kita hilangkan sengaja pun. Tetapi juga jangan karena kita melihat yang di luar lebih baik, lalu kita masukkan, itu hati-hati. Betul. Karena kita hidup di Bali ini, Mas Vito, sudah ada doa serta sekaligus nasihat dari para leluhur yang disebut dengan bisame itu. Jadi hidup kita nak Bali niki kalau dibilang ringan ya ringan, tetapi kalau dibilang tanggung jawabnya berat. Jadi ingat akan bisame itu. Jadi ketika kita diberikan waktu untuk menjalani kehidupan ini, yuk lakukan hal yang sebaiknya. Yang diingatkan oleh leluhur kita ada di dalam satu lontar, di dalam satu bisame yang namanya Batur Kalawasan, itu kan diingatkan, anak-anakku sekalian yang hidup dan tumbuh di tanah Bali, jagalah selalu kehidupanmu, alam lingkunganmu. Jadi salah satunya yang disebut, salah duanya adalah gunung dan laut. Di tengahnya ada dataran untuk kita hidup. Jadi antara gunung dan laut dan dataran, kita disuruh memelihara bumi ini. Jadi kutukannya adalah, bila kamu tidak merawat itu, maka hancur kehidupanmu. Kamu tidak akan mendapatkan kesejahteraan, kamu akan pendek umur, kamu akan selalu merasa kekurangan, dan kamu akan berperang bersama dengan saudaramu sendiri. Nah, itu kutukannya luar biasa. Makanya kita harus ingat. Jadi segala sesuatu, kalau ada pengaruh dari luar, ini baik nggak? Bisa diadaptasi nggak? Biasanya dari dulu penggelingsir kita itu kan terkenal dengan undagi. Jadi apapun, kita tidak alergi dengan budaya asing, tetapi ketika dia masuk ke wilayah kita, filternya sangat kuat. Filternya apa? Adalah kecerdasan dan hati nurani kita sebagai nak Bali. Saya mungkin tadi dulu menjawab rasa penasaran saya, kira-kira kegiatan yang sudah bahkan sebentar dilakukan oleh Pakis apa nih, Bun? Jadi Bunda mulai dari 17 September 2020 begitu Bunda dilantik, kami ngumpul nih, juga belum tahu mau ngapain gitu kan. Kemudian tentunya yang landasan-landasan dulu supaya kita bisa bergerak. Jadi Ibu sebagai Manggala Utama punya tugas, Manggala punya tugas beserta yang namanya sekretaris penyarikan. Kalau di kepengurusan kita, sekretaris itu penyarikan, ada bendahara petengen, kemudian ada juga bage-bage, itu ketua bidang. Nah, jadi yang Ibu lakukan itu menyiapkan organisasi ini, lembaga adat ini. Menyiapkan dalam artian Ibu tugasnya apa? Pertama, Ibu harus punya kantor. Kedua, karena ini adanya juga di pemerintahan adat, nanti ngelurupnya ke pemerintah Provinsi Bali, Pemprov. Jadi, dan suami Ibu adalah gubernur. Jadi Ibu nyusun program, diajukan lewat dinas pemajuan masyarakat adat. Itu lewat dinas itu diajukan ke Bapeda, Ibu mendapatkan anggaran. Kemudian itu sudah tugas Ibu, ketua umum. Jadi ketua harian itu menyiapkan apa nih jalannya, kegiatannya ke depan nih apa yang kita bikin, lalu kita dengan cepat menyiapkan logo dengan segala filosofinya. Lalu Ibu juga Pakis sudah punya himne, sudah punya mars gitu kan. Gitu lengkap kan. Nih ya. Lengkap. Itu jadi hal-hal yang mendasar dulu. Jadi kantor sudah ada, jadi benderanya yang isi logonya sudah ada. Kemudian kami juga sudah memilih busananya. Jadi busananya ibu karena orangnya suka yang out of the box nih. Suka tampil beda nih Ibu. Lah Ibu melihat kalau pakai baju kebaya putih udah biasa, kebaya yang lain udah biasa, yang tidak biasa, wah harus tampil hitam. Nah, karena Ibu terinspirasi dari wibawa penampilan pecalang dengan warna-warna yang begitu hitam, kemudian ada polengnya gitu. Jadi Ibu pilih warna hitam-hitam. Karena di Bali sesungguhnya Mas Vito, kita tidak mengenal warna berkabung. Justru kalau warna hitam di dalam ajaran dan tradisi di Bali itu, warna hitam itu simbol dari warna bumi, warna suci dari manifestasi Tuhan memelihara kehidupan ini yang disebut dengan Wisnu. Jadi itu warna kehidupan. Jadi kemudian sentang poleng, kan ada yang bilang, wah ini siapa nih, ada jeruk balian. Ya enggak apa-apa gitu kan. Sentang poleng itu ciri khas banget Bali yang menunjukkan, kalau Cina misalnya dia punya yin yang,
Kita poleng Rua Bineda itu keharmonisan. Bila seimbang itu Rua Bineda itu harmonis kehidupan kita. Bila berat sebelah saja, terlalu yang baik saja, atau terlalu siang banyak, atau terlalu kering dunia ini kan tidak seimbang. Jadi seimbang. Jadi hitam dan putih. Dan perempuan Bali kenapa memakai di sentang? Sentangnya di pinggang. Itu filosofinya, nasihat para tetua kita. Pengendalian diri itu sesungguhnya adanya di mana? Di perut. Ya, kan orang bilang kendalikan otak, enggak. Perut yang mengendalikan semuanya. Makanya masyarakat Bali, Mas Vito, kalau mereka bilang marah itu, dia bilang gedeg basangi. Nah, marah perut saya, perutnya yang marah. Kalau kita kan marah itu hati atau pikiran kan. Kalau orang Bali enggak, gedeg basangi. Jadi iya, gedeg basangnya itu. Enggak pernah dia gedeg otak saya, enggak pernah begitu. Panas kenoi, panas basangnya nak gentan. Jadi perut, pengendaliannya di perut. Ketika perut kita coba metabolisme sudah bagus, organ-organ tubuh itu kita nyaman, otak pun jernih, hati kita pun jernih. Jadi kalau perut sudah bermasalah, semuanya dia berpengaruh ya. Ya betul. Jadi itu. Nah, jadi perempuan Bali filosofinya mengendalikan diri, mengharmoniskan dirinya dulu untuk harmonisnya jagat raya ini adalah mulai dari pengendalian atau nyekung angga sarira melalui pengendalian perut. Itulah simbolnya di pinggang. Itu kan sentangnya. Jadi filosofinya bajunya paiketan kerama istri itu hitam-hitam, kemudian harmonis di pinggang. Jadi harapannya di mana hadir kerama istri perempuan Bali, di situ akan ada keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat. Begitu harapan kita. Nah, jadi udah waktu ulang tahun kan Ibu hadir itu 15.000, menghitam semua artis Chandra. Jadi orang yang melihatnya kaget juga kan. Jadi kegiatan-kegiatan awal yang mendasari itu. Nah, setelah itu Ibu punya program. Ya, programnya itu adalah konsolidasi ke dalam, kegiatan konsolidasi ke dalam. Ibu mendorong MDA kabupaten, kecamatan, desa supaya mengukuhkan kepengurusan paikatan kerama istri di tingkatan masing-masing. Sudah semua. Kalau di desa, kalau di kabupaten sudah 100%, kecamatan juga sudah. Yang belum tuntas adalah yang di tingkat desa. Mungkin lewat siaran Radio Guntur ini, dimanapun ada Shogun mendengarkan, masyarakat mendengarkan, jadi Ibu harapkan di desa adat masing-masing, kalau yang belum dikukuhkan, cepat membentuknya, mudah membentuk pengurusnya karena ex officio. Jadi semua pengurus lanang di MDA itu istrinya otomatis menjadi pengurus di Pakis. Itu kan mudah. Agar apa? Agar mereka sama-sama melakukan tugas yang sama. Itu. Jadi ketika adat, lanangnya di adat, istrinya juga di adat. Itu supaya tidak lanangnya di adat, istrinya disuruh ngerep di rumah. Nah, ini Bu, saya kan mendengar nih terus juga baca-baca bahwa ternyata Pakis ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan wanita, anak, bahkan juga mengunjungi beberapa tempat untuk sosialisasi soal budaya, untuk melestarikannya. Nah, itu gimana Bu? Sebagai Manggala Utama, saya lihat, wah ini luar biasa nih, dan ini memang yang diperlukan sekarang ini kan? Betul. Nah, kalau Ibu melihatnya dari bage yang Ibu lihat, bidang. Jadi Ibu bidangnya hanya ada 3. Jadi kepengurusan Ibu ramping. Jadi karena apa yang Ibu kerjakan masuk ke bidang mana, itu yang punya tanggung jawab. Jadi istilahnya Ibu bage itu adalah ketua bidang, ada manggala bagenya di situ, ada bage parahyangan. Jadi parahyangan yang mana? Itu terkait semua tata titi dari kehidupan beragama kita yang ada di Bali, sampai ke tempat sucinya, kebersihan tempat sucinya, itu jadi tata caranya. Tapi itu desa Kalapartre, Ibu tidak bisa intervensi banyak di situ. Hanya hal-hal yang bersifat umum. Lalu ada bage Palemahan. Nah, gitu, itu akan terkait dengan lingkungan hidup. Seperti sekarang mendukung pemerintah bagaimana menjaga kebersihan alam lingkungan kita. Terus ada bage Pawongan. Itu tentang manusia. Manusia apa? Kesehatannya, pendidikannya, kecerdasannya, kan seperti ini kan. Nah, jadi berlandaskan itulah Ibu menyusun program. Yang mana Ibu bisa lakukan secara langsung, Ibu sebut dengan aksi sosial. Yang mana Ibu hanya menginformasikan karena keterbatasan profesionalisme kita di kepengurusan, itu Ibu akan hadir di media-media. Itu di radio lebih sering Ibu, televisi juga, media sosial juga, mendampingi para pakar di bidangnya. Itu jadi seperti kemarin
ibu resah dan gelisah ini. Nah, kalau Mas Vito penasaran, ibu resah dan gelisah kayak lagunya itu Obi Mesak. Obi Mesak ya. Nah, itu kan. Jadi ini merebak kemana-mana, sudah euforia rejang. Jadi ibu ingin kembalikan pada tata titinya rejang. Apa itu rejang? Bagaimana mestinya? Desa kalau patrenya. Jadi ibu sosialisasi. Terkait juga dengan sekarang merebak nih. Kalau dulu kita punya setra untuk melakukan yatnya, manusia yatnya, pitra yatnya, sekarang berdiri krematorium, itu menjadi pro kontra. Jadi jalan tengahnya seperti apa, ibu sosialisasikan. Nah, yang bisa langsung ibu lakukan misalnya dari anggaran yang didapat oleh pemerintah, ibu ingin bersama-sama PKK, bersama-sama pemerintah dan di adat, bersama menurunkan angka stunting, meningkatkan kecerdasan masyarakat tentang kesehatan. Ibu bisa bantu dengan makanan sehat. Kemudian ada lagi yang praktiknya langsung, misalnya ingin ibu melestarikan tata titi dan pakemnya pengenaan busana adat di tengah maraknya arus inovasi, kemudian modifikasi dari busana-busana adat, ini harus dijaga. Jadi ibu bisa turun langsung, praktek langsung dengan para pakarnya, seperti itu. Ini sebuah hal yang luar biasa sebenarnya, mengingat baru 3 tahun Ibu ya. Wah, ini kegiatannya udah panjang dan luar biasa. Karena begini Mas Vito, sering ibu melihat kita itu kebingungan ketika berada di satu organisasi, kita tidak tahu melakukan apa, sehingga akhirnya organisasinya itu hanya ulang tahun dan ulang tahun. Nggak tahu arahnya kemana sebenarnya tidak mengambil satu ikon kegiatan, tetapi ketika ulang tahun diisi dengan tirta yatra, donor darah, pameran yang kayak gitu. Jadi bagi ibu ulang tahun ya ulang tahun untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan setahun sebelumnya, bukan 3 minggu sebelumnya. Sehingga progresnya memang terlihat tuh ya. Betul. Nah, Bun, ini ada pertanyaan, sudah banyak yang masuk tapi senang sekali. Ternyata Sogun nih mendengarkan keren Radio Guntur. Tapi karena keterbatasan waktu, saya milih aja yang beberapa yang saya bacakan karena ini ada beberapa pertanyaan yang mirip. Yang pertama ini ada Ibu Filanti Yatni. Ya, halo Ibu Putri, perkenalkan saya Filanti Yatni dari Singaraja. Nah, katanya dia baru pertama kali nih mengetahui ada yang namanya Pakis Bali. Nah, sebagaimana yang didirikan sebagai organisasi adat untuk perempuan. Untuk sasaran dari Pakis Bali siapa dan bagaimana penyasarannya? Ibu Putri. Nah, ya jadi ibu tidak nyasar sesungguhnya. Tidak menyasar dan tidak kesasar. Jadi kan Pakis itu hadir karena amanat Perda. Ini sudah regulasi. Jadi bukan ibu sendiri yang ngarang-ngarang. Sampai kapanpun ketika ibu juga tidak jadi ketua lagi, Pakis itu tetap ada. Semacam PKK di desa dinas. Ini adat Bali punya khusus nih. Dan mungkin belum ada perempuan adat seperti yang ada di Bali. Jadi menyatukan diri dalam satu organisasi. Nah, ini amanat Perda. Jadi kepengurusannya itu otomatis. Jadi Suaminda menjadi pengurus di MDA, Majelis Desa Adat, istrinya itu otomatis menyatukan diri dalam pengurus Pakis di tingkat masing-masing. Nanti juga ibu harap ke depan ketika ini sudah kuat, karena ini kan baru pertama kali. Jadi harus ibu bikin kuat dulu, nanti 10 tahun lagi kalau siap dilepas, supaya nanti pengurus yang ada di MDA itu Manggala, Prajuru, Petajo dan lain sebagainya, itu istrinya otomatis menjadi pengurus di ini. Sehingga mereka suami istri mengerjakan tugas yang sama. Kan gitu. Kalau cuma suami doang, istrinya nggak mau tahu, padahal pengurus MDA tapi istrinya tidak tahu tentang adat, kan kesian gitu. Jadi ibu kedepannya ingin seperti itu, tetapi sementara ini dulu, setelah disusun semuanya, siap baru yang provinsi. Kalau yang kabupaten karena sifatnya hanya koordinasi saja, sudah langsung sekarang. Banyak juga yang tidak siap, ibu istri saya ndak begini, ndak begitu. Kalau belum tahu, justru harus diberitahu. Paling tidak ketika keluar berorganisasi, istri kan bisa dandan tampil cantik, betul, ya kan? Betul. Itu jangan cuma suami doang yang tampil, istri juga harus tampil, si istri juga harus bekerja gitu. Jadi sasarannya sebenarnya yang otomatis itu paiketan kerama istri adalah perempuan sudah dewasa yang sudah menikah ataupun yang sudah janda. Jadi Pakis itu berada di usia antara, kalau dia remaja dia akan masuk ke paiketan Yowana. Kalau dia perempuan dewasa, dia masuk kepada menjadi kader atau menjadi paiketan kerama istri, tapi belum tentu jadi pengurus. Tetapi kemudian perempuan yang sudah lanjut, dia akan masuk di paiketan Werde. Itu.
Kalau di PKK, kalau di desa dinas kan ada lansia, perkumpulan lansia, ada Karang Taruna, kemudian ada PKK. Nah, kalau di desa adat ada juga, ada pakis semacam PKK, ada Yowana seperti Karang Taruna, ada Werde seperti lansia, dan lebihnya ada paiketan Jurumangku, ada paiketan tukang Banten itu Serati gitu. Oke, Bun, ini ada pertanyaan lagi nih. Oke. Saya rangkum ya pertanyaan dari Ibu Yana Delisa, kemudian Oke. ada Ibu Risma dan juga Ibu Krisna dari Seririt. Oke. Ya, ini Wah, baru ini ibu-ibu gabung. ini, Ya, banyak terima ibu-ibu nih kasih. kayaknya. Terima kasih dari ketulusan hati yang terdalam nih. Di sela-sela Ibu weekend ini masih sempat dengarkan Radio Guntur Iya. dan mendapatkan informasi yang tepat dan benar. Ini katanya maaf baru gabung, jadi saya baru tadi mungkin mirip ya, baru tahu kegiatan Pakis Bali. Nah, mungkin perlu ditanya lagi nih, apakah ada persyaratan khusus atau perlu mendaftarkan diri untuk ikut organisasi wanita ini? Iya. Dan yang kedua, gimana cara untuk ikut serta dalam kegiatan Pakis Bali? Iya. Jadi ini ada 3 ibu-ibu yang nanya nih, Ah, sekalian nggih. dijawab. Jadi kalau ibu adalah warga adat Mm-mm. di desa adat, sudah otomatis, dan usia ibu masih usia produktif, otomatis. Jadi belum lansia. Yang lansia itu mungkin 60-70 tahun ke atas. Nggih. Tapi yang 65 sebenarnya masih bisa itu pakis. Kemudian yang di atas 20 sekian, kalau sudah berkeluarga, 20, 22, 23 misalnya sudah berkeluarga, itu langsung Langsung masuk ya? pakis. Kalau masih lajang, masih itu masuk ke Yowana. Kentan masih jomblo, apalagi masuk Yowana. Itu kan. Jadi tidak perlu mendaftar, ibu sudah jadi warga pakis, Paiketan Kerama Istri. Jadi yang dipilih hanya kepengurusannya, yaitu yang namanya Pakis Desa Adat. Oh, iya. Itu kalau hanya menjadi pakis, ibu udah otomatis pakis gitu. Nah, kalau kegiatannya, ketika ada kegiatan di adat seperti biasa, ibu kan ngayah, itulah kegiatan Paiketan Kerama Istri di tingkat desa. Hanya saja sebagai organisasi atau lembaga adat yang ingin tampil eksistensinya, ibu membuat program-program supaya pakis itu dikenal masyarakat. Seperti kemarin, nanti di televisi ibu punya yang namanya kuis Pakis Bali. Nah, kuis Pakis Bali itu ibu pakai untuk mensosialisasikan itu pengetahuan umum, hal-hal yang terkait dengan Bali pada umumnya, apakah terkait bahasanya, sastranya, lagu-lagunya, aturan pemerintahnya, dan hal-hal yang spesifik yang ada di Bali bahkan yang sudah terlupakan itu. Betul. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih sebelum kita jeda. Ini pertanyaan dari Ibu Iit. Ibu Iit ini alamatnya di mana nih? Oh, alamatnya di Antura nih. Di Antura. Ya, di Antura. Nah, pertanyaannya, Bu, apa atau di mana cara kita untuk istilahnya melaporkan ketika misalnya mendapati ada masalah, mungkin baik dengan adat, apakah Pakis bisa memfasilitasi hal tersebut? Oh, bisa menjembatani. Menjembatani. Ya. Karena tujuan kita ada Pakis ini kan wadah bagi kita untuk membelik bagan. Untuk ketika ada masalah, apalagi itu menyangkut perempuan, sampaikan saja dulu ke Manggala Pakis yang ada di desa adat masing-masing. Itu dorong kemudian untuk menyampaikan, bila perlu ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten, ke provinsi, seperti itu. Jadi jalurnya memang panjang, tetapi kadang-kadang kan kita sampaikan saja kepada semua itu, sehingga ketika sampai di kami barangkali, oh ini ada masalah ini. Jadi kami bukan lembaga yang menyelesaikan masalah, tetapi mengkonsultasikan kepada pihak-pihak yang terkait seperti ini kan. Nah, itu. Jadi Sogun udah tahu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kok gini, masalah apalagi yang berhubungan dengan wanita, anak ya. Betul. Nah, itu bisa difasilitasi oleh Pakis untuk dikomunikasikan. Betul. Semisal kan kita sangat tidak setuju dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Itu bisa masuk ke wilayah hukum negara, secara adat pun bisa kita bicarakan gitu. Jadi kita kaitkan, adakah peraremnya, adakah awik-awiknya kalau orang melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya gitu. Sudah cukup puas ya, semoga menjawab dan konsensi sudah terjawab. Kalau belum, puas-puasin dulu ya, nanti kita ketemu lagi. Nah, Bun, ini saya dari tadi kan mikir peran pemerintah dalam hal-hal ini. Sebenarnya kan ini concernnya harus ke pemerintah. Tapi Pakis juga mengambil peran untuk mendukung pemerintah. Nah, zaman sebelumnya waktu Pak Koster suami tercinta menjabat, sinergi dengan pemerintah gimana, Bu? Tentang terkait kegiatan-kegiatan yang justru tadi Bu kan ibu dipilihnya menjadi Manggala Utama karena
Ibu ada di lingkaran Pemerintah para ya. birokrat Betul. itu kan, nah termasuk juga dengan Bapak Gubernur. Jadi untuk Ibu menyampaikan hal-hal kebutuhan dari Pakis itu mudah. Nah itu strategi politiknya daripada perempuan-perempuan ini. Yang sebenarnya mengarahkan Ibu untuk itu adalah para prajuru istri yang ada di Majelis Desa Adat Ya. Provinsi Bali. Jadi beberapa orang itu ada Ibu Luhriniti itu datang ke Ibu tolong ini baru muncul, harus dilakukan ini. Nah, kemudian kan Ibu ya seperti itu, Ibu dapatkan kantornya dengan bagus, Ibu dapatkan anggarannya. Jadi tugas Ibu itu adalah karena desa adat MDA itu terkonsentrasinya kan ke pemerintahan provinsi. Betul. Ya, jadi terbukti juga dengan adanya Perda 4, provinsi berkewajiban untuk memberikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan. Jadi waktu pertama kali Pak Gub itu kan sudah CSR beliau sampaikan kepada pemegang-pemegang pemilik CSR itu kumpulin dananya supaya benar-benar efektif efisien penggunaannya. Jadi dengan begitu beliau dapat mengumpulkan seluruh kabupaten kota. Tapi ada 1-2 kabupaten sepertinya mereka mandiri, kemudian kantor MDA Provinsi Bali itu kan dari dana CSR gitu. Yang selama ini MDA itu minjem tempat di Dinas Kebudayaan 1 kantor itu pada lembaga adat, ya kan? Ya, jadi berikan kehormatan, kemuliaan sehingga punya kekuatan atau power untuk ngayomi desa-desa adat gitu. Jadi bahkan anggaran sudah diberikan lebih dari sebelumnya. Kalau nggak salah sekarang sekitar berapa 300 juta per tahun seperti ini. Walaupun masih minim barangkali untuk dibandingkan dengan desa dinas, itu karena kemampuan dari pemerintah provinsi. Semoga nanti PAD ke depan dari provinsi itu meningkat sehingga bisa lebih meningkat. Betul. Karenanya apa? PAD itu akan meningkat ketika kecerdasan pemimpin untuk menemukan hal-hal baru yang bisa mendatangkan dana bagi pemerintah provinsi. Karenanya diperlukan apa? Sinergi yang bagus antara masyarakat adat, masyarakat dinas, kemudian kelompok masyarakat dan pemerintahnya agar apa? Rezeki lebih banyak ke Bali. Kita cerdas menerapkan sistem dan pola untuk kehidupan kita di Bali. Kalau terbalik malah akan jadi kontraproduktif dia. Yang kita ingin lestari malah kacau balau, malah tidak lestari jadinya. Nah, jadi sinergi kita begitu. Semisalnya Pakis itu juga mesti paham ada perda, ada pergub yang terkait dengan penguatan pemuliaan terkait dengan adat, masyarakat adat, kemudian mengenai berbusana, mengenai sastra, mengenai aksara dan yang lain sebagainya, itu kesenian-keseniannya itu harus kita selalu pikirkan. Jadi kita harus ingatkan, ini loh pakemnya ini masih relevan nggak dengan kehidupan kita sekarang? Kalau masih, jalankan gitu. Jangan ujung-ujung kita melihat sesuatu yang baru dari luar lalu kita ganti apa yang sudah kita miliki, nanti Bali akan hilang. Iya kan. Jadi sebenarnya kalau saya nangkap dari yang Bunda jelaskan tadi, sebenarnya bukan Pakis bersinergi dengan pemerintah, tapi Pakis malah membawa sinergi antara masyarakat adat di desa-desa dan pemerintah. Akhirnya semua jadi bersinergi sebenarnya. Luar biasa. Kira-kira ada cerita-cerita menarik nggak yang dilumpai di lapangan, misalnya mungkin ada tantangan atau hal-hal yang wah ini memang nggak seideal yang kita bayangkan lah, gimana Bu? Salah pertamanya yang Ibu lihat kendalanya, tadinya kan Ibu isi going aja ya, kayaknya gampang nih. Ibu koordinasi dengan Manggala yang ada di kabupaten kota, lalu Manggala kabupaten kota sosialisasikan ke kecamatan, kecamatan ke desa, selesai. Informasi tembus langsung. Ternyata tidak semudah itu sayangku. Jadi dari PKK juga begitu. Jadi ada satu program yang ingin Ibu sosialisasikan, tidak mudah dia langsung masuk begitu. Bahkan pemahamannya pun berbeda. Tetapi Ibu selalu bilang, bahkan tetes air pun dia akan bisa meretakkan batu. Tapi dilakukan dengan apa? Continue, konsisten. Jadi terus menerus kita lakukan. Tidak bisa kita hanya ngomong sekali lalu diresapi. Nah, jadi itu yang Ibu lakukan terus menerus. Continue, konsisten mengedukasi apa yang menjadi sasaran dari keinginan dari pengurus di Paikatan Kerama Istri Provinsi Bali. Nah, itu kendalanya. Jadi informasi itu tidak lurus blas begitu ya, langsung masuk, langsung dipahami. Lalu yang kedua, ini entah sistem yang sudah berlarut-larut seperti ini sehingga masyarakat cenderungnya adalah pragmatis, kecenderungan, tidak semua. Ketika organisasi Ibu bergerak, ketika Ibu
bahwa organisasi bergerak perlu anggaran. Tetapi ketika masyarakat bergerak, Ibu ingin itu mandiri. Iya. Karena untuk memprepare itu anggaran. Jadi satu hal misalnya, Ibu kita dapat ini enggak, kita dapat kostum enggak, kita dapat konsumsi enggak. Jadi Ibu melatih. Di tengah fenomena masyarakat sekarang yang serba diempanin dengan hal-hal yang gratis, Ibu khawatir ini melemahkan mental anak bangsa. Yang gratis-gratis lama-lama membuat kita bermental pengemis. Ibu selalu berkata tajam begitu. Ibu yakin pasti banyak yang tidak suka mendengarnya. Tetapi kalau itu dilakukan, kita akan bangga dengan diri kita. Kita menjadi anak-anak yang mandiri. Coba bayangin, masa duit pemerintah harus berbanyak-banyak seperti itu kita habiskan hanya untuk membeli baju yang akan kita pakai. Tubuh kita milik kita, pakaikan dia dari apa yang kita miliki, kan Gentar. Nah, jadi risikonya kita masuk organisasi bahwa kita harus berkorban, termasuk berkorban dana, uang, pikiran, tenaga, waktu itu. Jadi untuk beli baju, kalau sudah sepakat kostumnya hitam-hitam, poleng, usahakan ketika kita punya niat untuk membeli kostum, Tuhan pasti akan memberikan kita rezeki untuk kita bisa memilikinya. Atau Tuhan akan mengirimkan orang yang membantu kita. Nih, saya punya nih baju hitam, nih pakai ini selendang. Jadi apa? Kemandirian. Jadi tidak ada di Pakis itu istilahnya ini gratis, ini diurusin. Nah, kemarin ketika akan ulang tahun, Ibu ingin menyehatkan anak-anak muda kita. Pemerintah provinsi sudah membuat itu yang namanya senam. Wah, senam. Pemerintah provinsi udah punya selama 5 tahun ini namanya senam Nangun Satkertilo ke Bali. Nanti Mas Vito bisa lihat itu di YouTube. Nah, itu bagus, Pak Ngurah Sinar ASN yang ada di Provinsi Bali yang membuatnya. Jadi Ibu ingin apa? Itu Ibu ingin, yuk nak berhenti dulu pakai HP, keluar olahraga. Nah, Ibu adakan lomba. Jadi dalam rangkaian hari ulang tahun. Itu bagus, hasilnya sangat luar biasa. Nah, jadi ada pertanyaan, Ibu kostumnya bagaimana? Kami perlu latihan, kami perlu urus sendiri. Nah, gitu ya. Jadi Ibu sudah mengadakan lomba-lomba ini perlu anggarannya untuk juri, untuk membina mereka, untuk kemudian hadiah. Waktu itu Pakis mengeluarkan dana hampir 30, 25 dan 20. Jadi 75 ya. 30, 25, 55, 60 jutaan itu untuk benar ya? 75 ya. 75 juta itu untuk hadiah saja. Jadi kejarlah itu, tetapi mandirilah di sini. Mau latihan silahkan urus. Entah nanti yang mengurusnya adalah juru desanya atau mereka urun sendiri-sendiri. Jadi Ibu sebagai seorang ibu ingin tidak memanjakan anak-anak Ibu agar mereka menjadi anak-anak yang mandiri. Kalau selalu disuapin, nanti tidak ada yang nyuapin, dia kelaparan, lalu lama-lama bisa mati karena kelaparan. Itulah istilah Ibu. Jadi sekarang jangan mau ini penjajahan dalam bentuk lain. Gratis-gratis itu penjajahan mental gratisan kita, bermental pengemis kita, mandirilah kita. Ada hal-hal yang mesti kita berikan anggaran, ada yang harus dilakukan dengan tanpa uang kita tidak bisa. Semisalnya untuk lomba kita perlu sound system. Syukur-syukur kalau dapat minjem. Nah, dapat pinjam dari pemerintah yang ngurusin. Tapi kalau tidak kan mesti sewa. Kalau tidak lomba senam tanpa sound system nggak bagus gitu misalnya. Kemudian Ibu bikin juga program untuk mensosialisasikan dan untuk eksistensi Pakis apa ya? Oh, ternyata ibu-ibu Pakis di pengurusan kami di provinsi, kita bikin aja kuis Pakis Bali, undang Pakis seluruh Bali. Gitu kita tampil di televisi gitu misalnya. Nah, nanti kan misalnya Radio Guntur nih, ada acara apa nih? Kita undang setiap hari apa? Berikan kesempatan ibu-ibu Pakis yang bisa mewirama, silakan mewirama gitu. Atau undang tidak hanya Pakis, Yohananya bisa kita undang untuk mengisi. Jadi nanti Radio Guntur bisa menjadi satu tempat untuk apa? Untuk bersama-sama melestarikan ada tradisi agama budaya yang ada di Bali. Tapi saya penasaran lagi. Respon tadi pas dibuat senamnya tuh gimana tuh? Luar biasa. Tadinya, nah itu ketika Ibu sosialisasikan Pakis ikut lomba senam. Ibu-ibu itu berpikir, Ibu kan kasih kriteria nih, yang lomba itu usianya dari 20 sampai 30 tahun. Bu, Pakis nggak ada yang umur 20 tahun. Lo yang nyuruh Pakis senam siapa? Yang mendaftarkan diri, pesertanya itu boleh
boleh dari anak-anak muda yang Ibu Iya. sasar. Makanya Betul, kemudian betul. yang menang itu ada dari Karangasem, Jemberana, Denpasar, itu anak-anak muda Anak-anak muda semua. ya. Jadi Positif nih kalau iya, anak-anak muda mau. Ya, positif. betul, betul. Nanti apa? Ibu ingin apa? Ibu ingin anak-anak ibu sehat. Betul, betul. Nah, kalau di seninya bisa. Nanti misalnya tahun depan ibu punya anggaran, ibu gelar itu lomba. Lomba apa? Paduan suara. Betul. Nyanyikan mars dan himne Pakis Ya. atau yang lainnya gitu. Nanti bisa juga Pakis ngadakan apa? Jadi Pakis provinsi itu mengadakan event-event yang mengangkat eksistensinya, Betul, betul. sehingga Pakis yang di desa keberadaannya diakui, mereka akan lebih Ya. semangat melakukan kegiatan. Jadi kegiatan pengurus Pakis di tingkat provinsi beda dengan kegiatan kerama istri yang ada di desa adat. Kerama istri yang ada di desa adat melakukan kegiatan adat, menyama beraya, ngayah dan lain sebagainya. Tetapi kepengurusannya melakukan kegiatan-kegiatan yang mengangkat eksistensi kerama istri seluruh Bali. Itu dia. Waduh, Gitu. masih pengen panjang sebenarnya, cuman karena waktu kita udah terbatas, ya. Mungkin singkat aja Bu, Oke. harapan Bunda sendiri ke depan untuk Oke. Pakis, bahkan juga untuk masyarakat Bali khususnya yang menjadi concern dari Pakis gimana? Ya, tentunya harapan kita adalah tercapai apa yang menjadi tujuan dibuatnya wadah yang bernama Paiketan Kerama Istri. Jadi pengurus-pengurus dari tingkat provinsi hingga ke desa adat itu yuk bersama-sama kita bersinergi, kita memahami bahwa tugas kita adalah menggerakkan partisipasi aktif kerama adat untuk bersama-sama mengajakkan, melestarikan yang namanya seni, tradisi, agama, adat, budaya yang ada di Bali, sehingga Bali masih tetap lestari sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi ingat, Bali ini bukan museum. Ya. Ketika dia harus berkembang, dia akan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Tetapi ada hal-hal yang mendasar yang sudah diwariskan oleh leluhur kita yang harus kita lestarikan. Jadi, yang pertama adalah temukan dan tetap karakter Balinya, kebaliannya orang Bali itu tetap. Karena dengan kita tetap berkarakter nak Bali, alam Bali pun akan menunjukkan bersatunya atmosfer Buana Alit dan Buana Agung. Itulah yang akan menjadikan Bali tetap metaksu. Sehingga nanti akan terwujud yang namanya sesuai dengan visinya Provinsi Bali itu adalah Bali yang kawista. Kang tatu titi tentrem kerte raharja gemah ripah loh Cinawi sekalenis. Oke. Gitu. Terima kasih banyak. Terus ada juga salamnya. Gimana salamnya, Bu? Salam Pakis Bali ketika ketemu dengan Pakis Bali Satya Sadya Sayaga. Nah, jadi Satya, kita ini orang setia. Sadya, kita ini orang ikhlas. Oke. Sayaga, kita orang siap sedia. Iya. Untuk apa? Untuk tanah kelahiran Itu dia. Bali. Gitu. Waduh, panjang lebar dan detail. Terima kasih ya Sama-sama. untuk Bunda Putri yang adalah Manggala Utama Paiketan Kerama Istri atau Pakis Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Tapi mungkin catatannya adalah seberapa keras pun usaha dari Pakis atau pemerintah, kalau dari masing-masing pribadi juga kayaknya kurang peduli ya, itu susah juga ya. Nah, Nika, Jadi kepedulian. semoga talk show hari ini akan membentuk dan juga memberikan semangat untuk ayo lebih peduli lagi dengan budaya-budaya khususnya di Bali ini. Kalau bukan kita siapa lagi Bu ya? Betul. Kalau tidak Dan- sekarang kapan lagi? Iya, itu dia. Terima kasih sekali lagi buat Bunda Putri dan terima Sama-sama. kasih juga kepada KPID yang sudah memfasilitasi program pagi ini. Sukses terus, semangat terus. Ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi. Siap dengan senang hati. Ya, dan Sogun saya tutaskan sampai di sini Radio Talkshow di pagi ini. Yang pasti untuk Anda semua yang lagi menikmati weekend, happy weekend semuanya. Kita pamit, ketemu lagi di Radio Talkshow berikutnya. Saya Vito bersama Bunda Putri bersama seluruh yang ada di sini. Pamit, happy weekend semuanya dan bye-bye.